ini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya di kolom Q&A gitu ya. Ini karena aku lihat banyak sekali ya peserta yang join di sesi kelas hari ini. Jadi untuk interaksi kelas hari ini itu by kolom Q&A ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar materi hari ini, langsung aja ditanyakan di kolom Q&A gitu. Nah, untuk kelas hari ini itu kurang lebih durasinya 1 jam. Jadi nanti kurang lebih di jam 19, jam 20.30 kelas udah selesai ya teman-teman. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk tanya-tanya seputar basic anatomy illustration ini gitu. Oke, ada yang nanya, ada rekaman kelas? Ada. Nanti akan di-share di YouTube Amazing. Teman-teman bisa langsung lihat di YouTube Amazing gitu ya. Oke. Terus aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy itu apa sih, karena banyak banget yang join di kelas hari ini gitu ya. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator dan juga teman-teman gitu ya yang pengen baru baru pengen belajar tentang hal baru ataupun skill baru gitu ya. Nah, untuk itu kita fasilitasi dalam bentuk webinar, talk show, dan juga online course. Jadi kayak malam hari ini. Jadi biar peserta dari seluruh daerah di Indonesia bisa belajar bareng gitu ya. Karena ya ini aku lihat juga banyak sekali ya yang join, ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari Makassar, luar biasa sekali semangatnya. Terus kemudian aku juga mau jelasin tentang Amazing itu apa. Jadi ada juga ada Amazing Academy, ada juga aplikasi Amazing. Nah, kalau aplikasi Amazing ini buat teman-teman yang um, bergerak di bidang industri kreatif gitu ya. Nah, kalau misalnya udah punya portofolio, udah punya uh, marketplace, ada jualan gitu ya, terus kemudian ada YouTube, ada Spotify kayak gitu-gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi Amazing ini untuk menampilkan itu semua yang nantinya bisa kalian tampilin di bio sosial media kalian. Jadi bisa memudahkan klien ataupun orang-orang yang pengen lihat portofolio kalian gitu. Next. Oke, nah kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Terus kemudian aku juga mau jelasin lagi, jadi bagi teman-teman yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini, itu bisa banget nanti membayar di link yang sudah kita share di WhatsApp group. Nah, untuk sertifikat ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman, bagi peserta yang mau aja gitu ya. Nanti bisa apa namanya bisa melakukan transaksi di link yang sudah dibagikan admin. Nah, nanti sertifikatnya itu akan langsung dikirimkan ke email masing-masing apa namanya maksimal 7 hari kerja gitu ya. Ya, ini ngomong-ngomong suara aku kedengeran nggak ya? Coba komen teman-teman, suara aku kedengeran nggak ya? Nanti kalau misal ada sekiranya suara aku atau misal suara Kak Miru eh, gak kedengeran atau layarnya freeze, boleh banget langsung komen di kolom chat. Oke, mantap. Oke, makasih. Oke, ini kayaknya peserta juga udah nggak sabar lagi buat belajar. Oh ya, yang baru datang, jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu. Oke, karena ini waktu sudah mulai berjalan, mungkin kita sambut aja Kak Miru pada malam hari ini. Halo, selamat malam Kak Miru. Hai semuanya, selamat malam. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Masih belum terlalu sembuh ya, tapi semoga cukup sehatlah untuk hari ini. Oke, get better soon Kak. Ini pesertanya luar biasa sekali pada antusias juga buat belajar anatomi bareng Kak Miru nih. Ini mungkin bisa langsung dimulai aja Kak Miru. Waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas aku untuk pertama yaitu Basic Anatomy. Di sini aku akan mulai share screen ya guys. Aku akan share screen melalui profilku karena mungkin ada sedikit hal-hal yang mau aku gambar-gambar juga ya. Oke, jadi ini disclaimer pertama dulu. Aku tidak bisa menjamin bahwa kalian akan langsung jago di kelas aku yang kali ini. Karena belajar anatomi itu merupakan sesuatu yang akan ongoing proses dan
proses latihan itu sangat-sangat penting dalam memahami cara menggambar anatomi yang baik. Karena dalam proses menggambar anatomi sangat-sangat dibutuhkan eh, melihat dan memahami tubuh itu seperti apa. Nah, untuk yang hari ini kita akan pelajari itu adalah pertama kita akan membahas dulu nih. Ini refleksi terhadap aku juga apa yang kesalahan aku dalam pertama kali aku belajar menggambar anatomi. Terus baru kita akan masuk ke bagaimana sih cara membedah anatomi. Aku sendiri belajar anatomi di dua tempat, yaitu pertama aku belajar melalui sekolah animasi, terus yang kedua pastinya aku juga belajar secara singkat di sekolah arsitektur. Aku banyak belajar sebenarnya ketika aku di sekolah animasi, sehingga aku diberitahu bagaimana cara melihat anatomi itu melalui form dan melalui tubuh itu sendiri. Dan pada tahap ketiga, aku juga akan memberikan tips dan trik. Sebenarnya tips dan trik singkat banget untuk gimana caranya kalian setelah kelas ini kalian bisa lanjut belajar topik-topik seperti apa dan metode belajar yang seperti apa yang bisa kalian lakukan. Oke, pasti untuk pertama kalian cukup familiar lah ya dengan gambar-gambar seperti ini dan gambar-gambar seperti ini. Gambar dari Albert Huger itu aku ngambil dari buku Universal Principle of Art and Design. Eh, ini adalah contoh ketika kita belajar anatomi, contoh dalam belajar rasio tubuh. Jadi kalau kalian lihat gambar yang kayaknya sebenarnya banyak ya gambar yang kayak gini gitu. Nah itu salah satu contoh gambar dalam mempelajari anatomi tubuh itu seperti apa. Terus, nah ini tuh kita akan masuk ke kesalahan-kesalahan aku dulu ketika aku belajar gambar anatomi. Yaitu dulu tuh ketika aku belajar, aku tuh nggak ngerti bahwa anatomi itu tuh butuh paham tentang pertama proporsi pasti. Proporsi basic manusia adalah 1:7 sampai 1:7,5. Memang pada kalau di sumber-sumber tuh kadang-kadang bilangnya 1:8, tapi itu proporsi sempurna istilahnya. Sedangkan kalau pada manusia standarnya itu biasa di 1:7 atau 1:75 body to head ratio. Terus yang kedua, aku juga nggak ngerti gimana sih caranya memahami muscular system, memahami otot dan memahami tubuh aku sendiri secara lebih mendetail. Eh, itu aku pikir bukan sesuatu yang aku butuhkan dulu ketika pertama kali belajar, tapi ternyata setelah aku belajar kayak, oh ternyata ini butuh banget. Terus yang ketiga pastinya aku juga nggak tahu cara latihannya. Nah di sini aku bakal nanti di akhir aku bakal ngasih tahu ke kalian itu cara yang paling sebenarnya caranya cukup painful buat aku dulu latihannya karena berulang-ulang-ulang terus sampai aku bosen banget tapi itu beneran ngebantu aku untuk muscle memory aku menjadi lebih baik. Terus yang terakhir, aku dulu nggak paham bahwa prinsip perspektif itu penting dalam memahami tubuh. Karena tubuh kita ini nggak flat, jadi tubuh kita ini punya volume. Terus pasti kan ketika kita melihat tubuh, pasti ada sebuah distorsi. Nah, distorsi tersebut yang dikarenakan perspektif itu ada teknikalnya. Dan itu bisa sebenarnya dimengerti. Terus sama selain itu juga ketika dulu tuh aku masih salah menempatkan volume ototnya, itu juga masih banyak banget yang salah dan sampai sekarang pun masih belum perfect. Tapi I'm still also learning every day. Pertama, kita akan masuk ke breaking down anatomi part 1, yaitu melalui form. Di pertama banget, aku akan menegaskan bahwa kalian penting banget belajar perspektif. Tadi, karena badan manusia itu 3D. Maksudnya dia bukan sesuatu yang flat. Jadi dia punya dimensi. Ini sebuah diagram yang cukup simpel yang mungkin kalian juga sering lihat. Diagram kepala bagaimana
kepala dan perspektifnya akan seperti apa, itu baru kepala, belum sama badan. Jadi untuk kalian mengerti apa yang akan aku sampaikan setelah setelah ini, itu sangat penting untuk sebelumnya kalian belajar perspektif dulu. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Seenggaknya secara teori kalian harus paham dulu. Terus sehingga itu akan memudahkan kalian untuk mengerti placement depth sama volumenya di tubuh akan seperti apa. Yang pasti mungkin kalau kalian sering lihat gambar-gambar anime, sering gak sih kalian melihat yang kayak tokohnya dia begini gitu kan. Nah, terus kalau tokohnya ini aku di kamera ya. Kalau tokohnya begini, terus dia dari kamera tuh untuk gambar lirisnya gimana? Nah, itu namanya foreshortening. Nah, mengerti perspektif itu penting banget untuk memahami itu. Terus jadi nanti ketika kita breakdown formnya, perspektif lah yang menurut aku paling penting. Nah, ini sebelum kita masuk ke breaking down melalui form, ini aku tegasin lagi bahwa ini yang aku pakai untuk eh, pembelajaran hari ini bahwa kita akan menggunakan 7,7 setengah 7 sampai 7,5 hertz to one ratio. Dan ini aku memakai 2 model yaitu ini bias K-pop aku, member Lucy sama member IVE. Aku milih ini karena yang satu secara postur dia cukup simpel, yang satu lagi agak lebih bengkok sehingga ada modifikasinya. Nah, dari foto ini kita akan melihat bagaimana cara membreakdown si form tersebut pertama. Jadi dari gambar yang pertama ini, aku biasanya mencari si line-nya dulu, line of motion. Nah, ini akan kelihatan kan yang bedanya. Bagaimana kalau lihat yang list itu dia memang agak miring, terus ada curve-nya di hips-nya. Sedangkan untuk yang Wonsam dia lurus aja kan berdirinya. Makanya line of motion-nya Wonsam lurus dan line of motion-nya list itu agak lebih curve and tilted. Nah, kalau kalian bisa lihat di ujung bawah itu ada tahapan-tahapannya. Ini adalah tahapan line of motion, yaitu tahapan line pertama. Habis itu ada line 2, 2D, 3D, terus baru form akhir. Nah, ini line kedua. Jadi, dari gambarnya ini, aku biasa membedah ini menjadi, kalau aku suka nyebutnya stickman. Stickman tapi ada purpose. Jadi, for example ya, kalau aku contohin, misal dari Wonsam. Kayak Wonsam itu kan misalnya kepala. Kepalanya oke lah, dia eh, nggak stick gitu. Tapi dari leher ke pelvis dia stick. Terus kan kalau orang biasa gambar stickman gini kan. Nah, di sini kita nggak cuman mencari vertikalnya aja, tapi kita juga melihat eh, apa yang ada secara horizontal. Ada bahu, ada waist, terus ada pelvic area juga kan. Terus bahkan kita juga bisa ngomong di sini dan di lutut dan juga pada akhirnya di kaki. Sehingga stickman kalian jadi lebih bervolume. Jadi ada bahunya, ada waistnya, ada area pelvisnya, terus ada, biasanya aku kalau untuk, eh, ini kan ada joints utama ya, lutut sama elbow. Biasanya aku jadiin bulat. Untuk itunya aku jadiin bulat, terus aku connect. Terus untuk ke kaki, kaki biasa aku simbolin dengan segitiga. Terus ini biasanya juga shoulder aku bikin bulat. Terus mencari bulat di elbow-nya, ke sini, ke sini. Gitu. Jadi dia
adalah stickman yang memiliki purpose. Stickman-nya nggak cuman asal apa membuat bahwa ini orang gitu. Oke, tapi ada purpose pembelajarannya di situ. Nah, kalau aku contohin dari yang punya list, misal kepalanya kita bikin bulat, terus tadi kan kita line of motion-nya agak-agak bengkok ya di sini. Nah, list ini agak lebih ribet karena dia ada perspektifnya, ada mainan perspektif. Jadi dia bahunya juga agak miring, waist-nya agak miring, pelvis areanya juga agak miring. Sini bulat, bulat untuk elbow, untuk tangan, untuk elbow, untuk tangan. Terus di sini aku connect ke kaki, ke lutut, kaki, ke lutut. Gitu. Jadi untuk salah. Lututnya miring, terus duduk. Nah, jadi kelihatan lah ya bahwa cukup kontras untuk penggambaran si stickman-nya di antara dua karakter ini. Jadi di tahap ini tuh aku biasanya bilang this is stickman but pro version gitu. Nah, untuk yang ketiga itu kita akan membedah ini kembali menjadi 2D shape. 2D shape itu apa? Basic shape. Jadi kalau aku dulu di sekolah animasi diajarinnya bagaimana kalau untuk top, untuk torso, tadi kan aku menggambarkan apa si bahu dan si ininya seperti ininya. Jadi untuk area dada itu biasanya akan dijadikan trapesium karena kan dari bahu ke waist kan. Terus biasa waist area-nya akan menjadi rectangle kecil. Terus baru untuk di area hipsnya, pelvis maksudku, pinggul, itu akan ada trapesium kebalik lagi. Karena nanti di sini kan ada area bokong di belakang. Biasanya aku tetap gambar walaupun akan ada di belakang. Terus untuk kaki, biasanya tuh orang-orang gambar limbs itu tuh akan tubular seperti ini. Akan rectangle aja. Tapi kalau aku lebih suka gambar itu juga sebagai trapesium. Karena kan kalau kalian misalnya lihat paha kalian sendiri, paha itu tuh dia nggak lurus bentuknya, dia masih agak trapesium gitu. Jadi biar secara basic shape lebih akurat aja kalau aku sukanya. Sama untuk betis juga, dia biasanya aku gambar agak lebih trapesium, kaki sebagai segitiga, karena kan di kaki ini juga akan ada ankle joints ya. Nah, di ankle ini kalau dulu guru aku ngajarinnya dia akan menggambarkan lingkaran lagi di sini karena ada joints. Jadi yang aku buletin di lutut, di elbow, di shoulder itu karena ada joints-nya. Ada sendi. Tuh. Di sendinya aku gambar biasanya, terus sendi yang di elbow. Ini sama lengan atas juga aku gambar sebagai apa trapesium, lengan bawah juga sebagai trapesium. Sama kalau tangan tuh, tangan kan biasa gini ya. Ini aku gambar tangan cepet aja ya. Nah, kalau tangan kayak gini, aku biasanya lebih suka mensimplifikasi itu sebagai trapesium gitu. Again, so there's a lot of trapeziums that we are using in here. Terus kepala sama nih. Sama dengan yang konsep tadi, kalau yang list dari basis kita yang udah kita kerjain tadi, si trapesiumnya dulu,
terus waist-nya, terus trapesium lagi, bulat-bulat, terus habis itu connect ke paha, trapesium lagi, connect ke paha lagi, trapesium lagi, lutut, lutut, trapesium, lutut ke betis. Joints, joints, trapesium and joints, terus tangan, trapesium and joints, trapesium and trapesium again. Oh iya, karena tangan kita ada joints ya di sini. Kalau gambar secara lebih detail, biasanya di sini akan aku tambahin bulat juga. Karena masih joints. Gitu. Nah, ini untuk penggambaran secara dua dimensi. Nah, untuk yang tahap keempat, ada penggambaran secara tiga dimensi. Nah, penggambaran ini yang menurut aku agak lebih susah untuk dipahami. Jadi dulu tuh aku banyak kesalahan di bagaimana cara membuat ini sih. Padahal kan sebenarnya kita cuma mengekspand apa yang udah kita bikin di sini ke bentuk menjadi bentuk 3D gitu ya. Tapi tuh aku dulu eh, banyak banget salah di perspektifnya gitu. Jadi bentar ya, jika aku batuk-batuk di belakang, sorry. Ya. Nah, kayak back to this again. Kita akan mencoba lagi seperti tadi. Nah, pertama gambar mukanya dulu. Biasa bikin bulat, tapi kalau di tahap ini tuh biasanya aku udah mulai bikin ini sebagai muka sih. Terus leher. Nah, ini kan karena lonceng ngadep depan ya, jadi memang secara badan itu akan sulit terlihat dimensinya secara torso. Nanti kita akan bisa lihat lebih jelas dari yang punya list. Nah, ini kan joints, terus jangan lupa area bokong, terus sama ini joints lutut, joints kaki. Nah, terus ini nih challenge-nya. Gimana kita bikin si Prisma, apa Prisma? Limas. Bukan Limas. Dia tuh bentuknya gini, basically. Kayak cone. Kayak cone tumpul gitu jadinya. Untuk si lins. Nah, tapi kan kita mesti konsisten dengan perspektif. Kayak apakah dari kita melihat dari sini dan ke bawah. Kayak kita lihat ke arah ke sini dan ke bawah. Ini enggak bisa. Ini akan ada joist di sini. Jadinya trapesiumnya akan menghadap ke bawah. Ini aku bikinnya agak gede ya, untuk biar jelas aja kelihatannya. Kalau ke bawah, berarti ini juga ke bawah. Terus habis itu ini kaki. Paham ya maksud aku kalau ke bawah gimana? Ini kan kalau ini ngelihatnya ke bawah, sedangkan kalau ini ngelihatnya ke atas gitu. Sedangkan untuk di posisi kita kayaknya akan melihat ini sebagai ke bawah. Nah, untuk yang list, ini agak lebih challenging karena dia di torsonya aja agak miring. Jadi dia tidak menghadap depan si torsonya. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Wait. Nah, kalau kayak gitu, ini kepala, terus begitu bikin lines-nya lagi untuk ingat motion-nya. Lines pertama,
cari tahu dulu dia ngadep kemana. Dia kan ngadep agak ke sana. Jadi secara basis dia akan menghadap ke sini. Terus waist-nya di sini, kalau untuk waist itu tuh guru aku suka ngajarinnya bahwa dia tuh tubular sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari atas tuh masih akan ada tube gitu. Dan dia lebih fleksibel bentuknya. Jadi bisa tube yang seperti ini. Kalau misalnya kita bongkok gitu. Atau kita crouching the body. Nah, dia kan bisa macam-macam, bisa ke sini juga. Jadi si apa waist areanya ini memang secara gambar akan lebih fleksibel dibanding yang bangun-bangun yang lain. Lanjut ke sini, ini kan berarti kita melihatnya sama ya. Kita melihatnya ke bawah. Jadi berarti ini akan ada bagian atas yang terlihat. Jangan lupa neck-nya juga tubular di sini. Nah, berarti sampingnya juga kelihatan. Ini aku hapus ya biar lebih jelas. Ini tubular, sampingnya. Untuk si waist-nya, ini akan kelihatan lagi. Terus habis itu dia bikin volume depannya. Terus biasa kalau di sini aku suka mapping penempatan untuk bokongnya dulu. Sehingga aku bisa tahu di mana aku harus menempatkan si kaki tersebut. Kan lututnya di sini, lututnya satu lagi di sini. Kan menghadap ke bawah. Lututnya harus konsisten juga bahwa dia ke bawah. Ini juga ke bawah. Terus ini shoulder, dan elbow juga ke bawah, ini ke bawah, terus tangan. Sama yang ini juga ininya ke bawah, ininya ke samping, tapi kan tetap menghadap bawah, terus baru tangan. Basically akan seperti itu secara demonstrasinya untuk yang 3D shape. Nah, baru setelah itu kita bisa dari sini masuk ke form. Oke, this is so sudden. Kenapa tiba-tiba bisa formnya kayak gini, kayak wah langsung muscle. Nah, ini akan ada hubungannya dengan breaking down anatomy part 2 yaitu dengan body. Yang akan kita secara singkat akan kita bahas setelah ini. Nah, itu jadi secara rangkuman itu biasa cara aku untuk menggambar anatomi dengan membedahnya melalui form. Yaitu ini aku recap lagi bahwa kalau dari Wonsang, dia akan tahapannya yaitu dari lines, terus lines part 2, stickman, terus habis itu shape 2D, shape 3D, terus baru ke form akhir. Atau kalau dari yang list, ini juga line 1, line 2, 2D shape, 3D shape, terus baru form. Tapi dalam penerapannya, kalau aku, biasanya aku akan lebih suka tahapannya seperti ini. Ini kalau tahapan aku sudah cukup terbiasa untuk mengamati anatomi. Secara singkatnya, biasanya aku langsung eh, mapping shape-nya dulu. Terus habis itu eh, mapping shape kasarnya dulu sebelum aku akhirnya making sense of the muscular system untuk akhirnya rechecking terhadap si eh, apa udah benar belum. Nah, kalau misalnya udah benar baru eh, aku sempurnakan si sketsanya itu lagi melalui sini. Nah, kan kalau misalnya si muscular systemnya ini kayak oh terus gimana kayak bisa bisa jadi orang gitu ya. Kalau aku sih apalagi kalau cewek
bahas muscular system itu kan bahas ada volumenya lebih banyak ya. Nah, itu biasanya ngebantu aku banget untuk menempatkan bajunya jadi kemana arahnya juga. Terus misalnya celana dan lipatannya jadi arahnya kemana. Jadi ini penting untuk di tahapan ini tuh terus dicek gitu. Nah, ini kita udah sampai ke part 2. Part 2 ini akan aku bahas secara singkat aja. Kenapa? Karena sebenarnya agak susah. Ini pembahasannya udah pembahasan yang cukup advance. Tapi ini secara basic adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui untuk kalian bisa belajar lanjutannya setelah ini. Jadi pertama, eh, gimana sih kalau melihat badan tuh badan ada apa aja? Badan kan ada otot, ada tulang, terus ada joints. Itu tiga sistem yang menurut aku paling penting untuk kalian pahami secara mendasar terlebih dahulu. Sebelum kalian masuk ke anatomi sadis yang lebih advance setelah itu. Pertama, kenapa penting belajar skeletal system? Karena jadi gini, dulu itu kan aku mulainya dari realism kan sebenarnya. Nah, dulu tuh aku juga belajar gimana cara gambar tengkorak awalnya. Aku memang tidak sepenuhnya belajar secara skeletal sistem satu tubuh pada saat itu, tapi aku benar-benar belajar tentang muka. Gimana caranya gambar muka. Dan aku menemukan ketika aku paham terhadap basis dari muka tersebut, yaitu dari skeletal sistemnya, nah, itu membantu banget untuk aku menentukan perspektif, aku menentukan placement mata, hidung, bibir, pipi yang lebih make sense, terus secara penulangan kayak misalnya jawlines, bone, the bone of the T-zone alis, itu juga jadi memudahkan aku untuk memahami basis kenapa why we are built like this. Gitu. Secara filosofisnya memang agak-agak seperti itu. Contoh, ini aku gambarnya dari Anatomy Max. Ini kan kayak ya udah tengkorak biasa gitu. Aku bisa belajar apa sih kalau dalam pembelajaran yang udah agak lebih advance. Dari sini tuh kita bisa men-tracing ini penempatan penempatan alis akan di mana. Terus bentuk alisnya akan seperti apa. Terus yang kedua juga karena ada tulang ini sehingga hidung tuh make sense-nya bisa seperti apa gitu. Karena kan memahami bahwa ini kan rongga, rongga hidung. Terus habis itu bibir, penempatan bibir yang untuk menutupi gigi itu akan seperti apa. Terus bibir bawahnya juga. Dan sampai akhirnya connect ke jawline. Untuk ke sini area pipi. Terus habis itu ini sih banyak mungkin yang agak kesusahan untuk menggambarkan mata dari samping ya. Mata kan dari samping sebenarnya eh, kayak kadang aku lihat banyak yang stylist stylist sih. Jadi kayak nggak emang nggak meant to be akurat tapi kadang terlalu ke belakang untuk si matanya. Atau ya kayak terlalu jauh gitu. Padahal kalau kalian belajar anatomi secara lebih secara yang realnya mata itu dia kalau dari samping memang cuma segini jadi yang akan terlihat seperti mata tuh paling cuma segini gitu. Hanya matanya jadi begini terus habis itu kan ini ada tulang alisnya ngarah kemana bisa jadi ke sini jidat sama belajar juga ini kan akan jadi pipi di penempatan pipi terus nanti akan bisa ngebantu kalian untuk menempatkan rambut sama biar kepalanya nggak flat.
Gimana caranya menyeimbangkan agar kepalanya tidak flat ataupun tidak terlalu besar pada akhirnya. Itu salah satu hal yang menurut aku bisa kalian mengerti apabila kalian sudah mempelajari sistem skeletal yang lebih detail. Dan aku kasih rambut sini. Mungkin at first glance karena ketika di tahapan belajar itu akan merasa kayak agak sedikit aneh mungkin melihat rasionya, tapi nggak apa-apa karena kita emang dalam mempelajari anatomi itu akan banyak observing. Jadi hal-hal baru yang kita nggak sadar itu akan sangat-sangat banyak sehingga pasti akan ada hal-hal aneh yang kalian baru dapatkan dan disitulah menyenangkannya belajar anatomi karena banyak banget hal-hal baru yang bisa kalian tahu. Terus yang kedua adalah muscular system. Ini adalah hal yang akan membantu kalian mengerti mengenai volume di tubuh. Kayak kadang mungkin masih bikin tangannya kayak lurus aja. Sedangkan kan tangan kita punya kayak kalau di otot gitu ya kita punya punya bicep punya tricep gitu. Nah itu penempatannya di mana. Terus habis itu kalau untuk muscle yang di pergelangan tangan tuh adanya di mana. Bahkan muscle yang ada di leher itu tuh ada loh dan kadang-kadang suka keskip karena ada beberapa orang yang eh, apa neck muscle-nya cukup besar sehingga kelihatan segitiga banget. Aku salah satu yang cukup kelihatan sebenarnya. Ada juga yang lurus banget, tetapi itu ininya nggak terlalu define. Jadi itu penting-pentingnya untuk mengetahui muscular system. Fun fact, aku sejak belajar ini, aku jadi karena aku nari juga, aku jadi lebih aware tentang aku menggunakan otot apa ketika aku bergerak. Jadi itu eh, pentingnya buat aku sih pentingnya aku belajar muscular system ini selain untuk aku taruh di gambar, which is useful banget karena secara penempatan tuh aku jadi tahu banyak banget mana yang aku sebelumnya salah. Kayak aku tuh dulu sering salah itu di gambar gambar betis. Kalau kata apa? Kalau kata guruku tuh aku sering betisnya kayak kurang bervolume atau malah kurang kurang well defined lah secara form. Karena eh, calf muscle aku yang ini secara punya aku sendiri memang kurang gede gitu loh. Jadi kayak aku tidak punya hal yang bisa aku observasi, makanya aku kurang bisa untuk menggambarkan itu. Tapi sesimpel untuk gambar yang kayak yang aku juga belajar banyak banget tuh untuk pemutaran otot-otot yang ada di sini sama untuk otot-otot yang ada di tangan itu sangat-sangat penting juga sih. Sama kalau misalnya untuk gambar perempuan, aku menemukan sejak belajar muscular system ini aku jadi lebih mudah untuk memberikan volume di area dada. Karena aku jadi lebih mengerti placement otot dada itu tuh kemana sih sebenarnya sehingga untuk volumenya juga aku juga jadi lebih tahu naruhnya kemana. Terus selain itu juga ini aku memang jarang banget gambar orang dari belakang, tapi waktu aku belajar ini tuh aku banyak banget ternyata dikoreksi sama guruku. Jadi it's very important for you guys to dig deeper into this material after this. Nah, ini kita udah sampai di penghujung workshop karena emang untuk workshop kali ini aku nggak terlalu banyak, tapi aku mungkin bisa demonstrasikan ke kalian kalau misalnya ada Q&A yang berkaitan dengan demonstrasi. Nah, how to further improve your anatomical drawings? Pertama, yang membantu aku banget adalah ini. Ini aku dulu sama mentorku hampir 5 minggu
2 kali seminggu, seminggunya bisa 3 jam lebih. Maksudnya satu pertemuan bisa 3 jam lebih. Aku cuma ngerjain ini doang, live drawings doang. Itu bosen banget, bener-bener bosen. Sampai udah gumuk banget, tapi setelah itu muscle memory aku untuk gambar anatomi jadi langsung lebih cepat dibandingkan dulu. Terus mentorku aja bisa bilang bahwa dia melihat improvement banget. Jadi kan kalau live drawings itu tuh dia bisa di timerin. Jadi pertama 30 detik, bahkan kadang 10 detik, 10 detik, 30 detik, terus kayak gitu. Jadi 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10, 20, terus lama-lama jadi 1 jam gitu. Nah, itu nanti akan ada video-video exercise-nya juga yang aku bisa kasih ke kalian. Cara aku memakai ini, pertama, aku belajar dulu, kalian bisa memulai ini dengan satu video, satu tahap. Misal, kalian belajar mungkin udah nggak di lines of motion ya, karena lines of motion cukup cepat lah ya kalian pasti bikinnya. Kecuali untuk di postur-postur yang agak lebih menantang, nah itu mungkin agak lebih lama. Tapi mungkin kalau aku bisa breakdown satu video pertama, mungkin kalian bisa belajar untuk bikin stick pen-nya dulu. Terus habis itu video kedua, setelah kalian terbiasa dengan video seperti itu, kalian bisa mulai belajar memasukkan 2D, habis itu 3D form-nya. Baru kalau misalnya kalian udah belajar secara lanjutan, kalian juga bisa memasukin si form yang udah ada muscle-nya. Terus baru di akhir kalian bisa bikin form form akhir. Form akhir tuh gimana yang misalnya udah udah mukanya udah muka gitu. Terus habis itu udah pakai rambut. Terus kalau model-model kayak gitu kan biasanya pakai leotard ballet gitu. Nah, terus habis itu udah pakai bajunya juga. Ini contoh contoh gambar aja ya. Misalnya udah berbentuk orang lah ya di tahapan akhir ini. Nanti aku akan share videonya. Terus kedua, yang pasti kalian harus coba studying more itu skeletal and muscular systems. Ini di YouTube banyak pembahasannya. Jadi ini bukan pembahasan eksklusif yang eh, apa? Mungkin kalau setelah ini kalian mau guide guided workshop juga bisa. Kalau aku dulu butuh guided workshop, tapi kalau misalnya kalian merasa mampu untuk belajar sendiri, banyak resources-resources yang free dalam mempelajari skeletal dan muscular system secara lebih detail. Terus tahapan yang terakhir buat aku adalah latihan. Karena aku nggak bisa gambar anatomi seperti sekarang, yang aku nggak bisa bilang bagus anyway ya, karena aku juga style aku kan cukup stylized ya. Tapi aku bisa lancar dalam menjelaskan anatomi, lancar dalam menggambar anatomi itu juga karena latihan yang pada masanya cukup. Jadi latihan itu nggak akan bohong dan ya pada intinya itu terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin kita bisa masuk ke Q&A sessionnya. Aku balikin dulu ke sesi Zoom. Oke, terima kasih Kak Miru buat penjelasannya. Luar biasa sekali ya untuk materi hari ini. Nah, teman-teman masuk ke sesi Q&A. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, langsung aja di kolom Q&A. Namun sebelum itu, aku mau menginformasikan sesuatu buat teman-teman yang udah join di sesi kelas hari ini. Sebentar ya, aku izin share screen dulu. Nah, oh iya teman-teman, ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan aja. Nah, jadi bisa dimanfaatkan waktu nih, langsung aja drop di kolom Q&A. Nanti sekiranya ada pertanyaan yang agak berbeda gitu ya, itu akan langsung kami jawab. Oke, teman-teman, karena mungkin banyak banget
banget pertanyaan yang ke-skip malam hari ini. Aku mau menginformasikan sesuatu buat teman-teman. Jadi nanti di tanggal 9 Januari akan ada kelas lagi bareng sama Kak Miro. Jamnya sama kayak malam hari ini. Nah, untuk pembahasannya sama, masih sama kayak kelas hari ini, namun lebih mendetail gitu ya tentang gestur dan anatomi. Nah, untuk di kelasnya tanggal 9 Januari nanti itu teman-teman akan bisa langsung praktek gitu ya, karena di situ akan ada praktek juga sama interaksinya nggak pakai Q&A tapi bisa langsung ngobrol gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sambil ngobrol kalau misal langsung mau ditanyakan ke Kak Miro. Nah, kurang lebih pembahasannya ada ini. Nah, mungkin ada tambahan nih Kak Miro. Kira-kira apa aja yang nantinya akan dibahas lagi di next class? Sebenarnya ini secara materi kita belum fix ya. Jadi materinya sendiri masih bisa kita update. Tapi secara basic mungkin kita akan kembali belajar gestur dan anatomi secara lanjutan. Tapi mungkin akan berbeda dibanding yang body dan skeletal system. Mungkin aku nggak akan bahas itu, tapi secara penggunaan gesturnya dalam ilustrasi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman yang akan dibahas di next kelasnya. Nah, untuk link pendaftarannya nanti aku share di grup WhatsApp ya teman-teman. Oke. Nah, ini kembali ke sesi Q&A. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Afifah. Dia nanya nih Kak, kalau ilustrasi gambar untuk buku anak-anak usia 4 sampai 6 tahun, yang paling penting diperhatikan itu bagian mana aja nih Kak? Wah, kalau untuk buku anak, aku sendiri dulu sempat ikut workshop cukup lama untuk buku anak dan planning untuk ikut lagi di tahun depan karena eh, aku merasa basicku jadi agak cukup hilang di sana. Jadi aku akan kembali menjadi siswa lagi di tahun depan. Nah, eh, untuk buku anak, kalau dari mentor-mentor aku sendiri, sebenarnya kan dia agak lebih tricky karena dia akan lebih simplified pasti. Cuman ada beberapa mentorku juga yang bilang bahwa dalam membuat buku anak itu tidak terbatas untuk membuat karakternya sebagai cibi doang. Jadi uh, ada juga yang mungkin bisa mengkomunikasikan itu dengan cara yang lebih simplified, mungkin kayak dengan cibi-cibi gitu. Tapi ada juga yang uh, tidak membatasi bahwa gambar anak gambar dengan anatomi yang lebih proper itu juga bisa digunakan. Kalau itu jawaban yang paling diplomatis yang bisa aku kasih untuk permasalahan buku anak, karena aku sendiri kalau untuk di buku anak style-nya akan beda dengan yang aku kasih di materi hari ini. Tapi tetap eh, pengetahuan aku akan ini sangat-sangat berguna walaupun scale-nya diturunin. Jadi yang proporsi yang jadi lebih chibi atau lebih ya lebih bantet kan pastinya, tapi dia secara prinsipal movement, secara prinsipal mengekspresikan gerakan itu basisnya adalah aku mengerti dulu yang aslinya seperti apa. Itu kalau untuk buku anak. Oke, terima kasih Kak Miru buat penjelasannya. Semoga menjawab ya Kak Afifah. Oke, nah ini lanjut lagi pertanyaan dari Kak Riza. Nah, dia nanya kalau kartun atau anime gitu, apakah bentuknya sama nih Kak untuk dari segi anatominya, bentuknya stickman gitu, atau gimana nih? Ini yang dari Kariza aku langsung balas semuanya aja ya Kak. Oke, boleh. Uh, Udah banyak banget nih Oke, pertanyaannya. kartun sama anime itu kenapa studio-studio anime bisa menggambar seperti itu? Karena mereka punya understanding realism. Jadi kenapa aku di sini membahas style realism? Karena ini adalah basis pembelajaran sebelum kalian branching out ke style-style lain. Karena aku juga udah bukan yang purely realistik untuk di gambar postur. Aku udah influence banget dari kartun, dari anime, dari manhwa segala macam. Jadi, tapi secara basis aku tetap menggunakan apa yang aku pelajari di pembelajaran secara realistik untuk aku stylize in ke kartun dan anime.
cara biasain mapping shape anatomi gimana? Pertama pasti paham dulu shape apa yang akan digunakan. Terus kedua, sebenarnya kalau dari anatomi itu membiasakan diri kita dengan anatomi itu butuh banget banyak observasi dan keterbiasaan. Maka dari itu, observasi dan keterbiasaan tersebut dapat kita capai apabila kita latihan dengan banyak. Jadi, there's no shortcut in there. Perbandingan setiap shape itu samakah meskipun secara ukuran body berbeda? Beda. Aku pernah diberikan challenge sama mentor aku eh, cara menggambar tubuh yang badinya lebih gede sama menggambarkan proporsi eh, yang orang yang misalnya lebih pendek atau yang lebih kecil itu akan beda pasti. Jadi case by case juga yang aku pakai hari ini secara generalized dulu. Terus rumahnya dekat stasiun apa palang kereta? Iya, rumahku depan stasiun. Oke, itu jawaban dari semua pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Miru buat penjelasannya. Oke, ini Ya ada itu yang nanya. lupa aku disclaimer di awal bahwa ya rumah aku depan stasiun, jadi makanya tadi banyak suara kereta lewat. Oke. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, untuk kelas selanjutannya itu apakah ada kemungkinan untuk bahas tentang perspektif nih? Jujur belum tahu. Aku sebenarnya belum terlalu mikirin tuh kelas master kelasnya akan bahas apa, tapi I will tell you soon, maybe in my sosmed lagi gitu. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa follow Instagramnya Kak Miro buat informasi lebih detailnya tentang apa yang akan dibahas di next kelasnya gitu. Nah, kurang lebih sih masih seputar gestur dan anatomi ya teman-teman. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Jeff yang menarik juga, Kak. Dia nanya untuk kan aku bilang tadi satu step satu video, satu tahap. Eh, Kalau aku sih waktu itu eh belajarnya emang kayak gitu ya. Jadi emang aku agak satu-satu gitu. Idealnya latihan setiap hari berapa lama? Seenggaknya si satu video live drawing itu dulu. Nanti kayaknya habis ini aku bakal send di chat message atau di WA untuk videonya kayak gimana. Terus ini juga ada Oke. pertanyaan dari Kariska, kenapa di buku anak ukuran kepala ibu bapaknya sama kayak ukuran kepala anaknya? Tapi kan badannya beda kan, makanya badan ibu bapaknya kan lebih panjang, terus badan anaknya kan lebih bogel gitu. Jadi rasio tersebut yang digunakan untuk di buku anak, dan buku anak itu secara anatomi memang nggak perfect pasti. Banyak yang tidak perfect di standar sekarang. Jadi tapi semua guru buku anak aku itu semua ngomong bahwa kalian juga tetap harus ngerti anatomi basic dulu agar bisa enrich si pengetahuan kalian nantinya tentang eh, cara stylizing the posture into buku anak style kalian. Nah, oke, mungkin kita pilih dua atau tiga pertanyaan lagi Kak sebelum kita akhiri sesi kelas hari ini. Mungkin dari Kamiru kalau misal ada nemu pertanyaan menarik boleh langsung dijawab sambil Caca mau nyari-nyari juga. Ini aku mau kirim video di chat. Oke, Itu itu ya salah satu teman-teman. video yang aku gunakan, tipe-tipe video seperti itu. Oh, ini ada yang nanya, Kak, kalau anatomi hewan akan sama nggak ya cara pelajarinya? Anatomi hewan tuh aku dulu belajar secara singkat, tapi langsung dianimasi soalnya. Jadi aku nggak sempat belajar secara menyeluruh, tapi seingat aku cukup mirip tahapannya. Nggak terlalu jauh beda, tapi pemahamannya beda, ingat aku. Kak, kalau mau belajar perspektif, mulainya dari mana? Eh, dari mana ya? Dari paham dulu perspektif satu titik, dua titik, tiga titik.
itu maksudnya sumber yang free juga cukup banyak untuk yang menjelaskan secara basicnya seperti apa. Ketika kalian sudah terbiasa dalam memahami itu, pasti ketika ditaruh di badannya juga akan lebih mudah untuk kalian pahami. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Moreno. Nah ini lebih baik belajar Hmm, anatomi dulu atau gestur dulu nih Kak? barengan, barengan aja. Maksudnya itu bukan sesuatu yang eh, jadi kan kalau proses belajar itu nggak kayak satu lurus aja satu terus lurus lagi nggak pasti ada bolak-baliknya. Nah, pelajari anatomi itu penting secara teori, tapi belajar gestur itu pengaplikasian si anatominya juga. Jadi dua-duanya penting. Itu eh, ini Oke. juga ada yang nanya, aku sekolah animasi di mana? Aku sekolah eh, aku pertama sekolah arsitektur dulu di UI, terus habis itu aku sekolah animasi di Grandoville Academy, majornya 2D animation. Aku sekolah setahun di sana. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi. Nah, oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, Kak Miro mungkin ada yang mau disampaikan buat peserta, pesan-pesan buat peserta yang join di kelas hari ini. Silahkan. Terima kasih banyak udah datang dan udah support webinar aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin nanti recapnya juga bisa kalian lihat di YouTube-nya Amazing. Mungkin nanti ya Kak, ada Iya, recapnya kan? Oke. ada. Eh, Semoga Oh, bermanfaat untuk kalian belajar dan jangan sungkan untuk chat aku juga untuk mungkin kalau ada konsultasi mengenai pembelajaran si anatomi tersebut atau hal-hal lain. Thank you everyone. oke, terima kasih Kak Miru buat pesan-pesannya. Oke teman-teman, nanti setelah ini jangan lupa share keseruan kelas hari ini, tag Kak Miru dan juga Amazing ID. Nah nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar materi pastinya gitu ya di masterclass, nanti boleh banget teman-teman langsung DM ke Kak Miru buat materinya gitu ya. Nah untuk tanggal pastinya nanti di tanggal 9 gitu ya. Oke, dari aku itu aja. Mohon maaf apabila dalam sesi kelas ini ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab gitu ya. Karena keterbatasan waktu dari aku itu aja. Nanti kalau misal dari teman-teman ada usul kelas tema kelas lain atau apa bisa diinfokan di WhatsApp grup itu aja ya. Bagi yang nggak bisa ikutan dari awal nggak apa-apa banget. Kalian tetap bisa dapat recordnya. Kalian bisa cek di YouTube Misi itu aja. Oke, dari aku itu aja. Selamat malam, selamat beristirahat. See you. Selamat malam semuanya. Thank you.